Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di samping mengampanyekan bahwa habaib bukan keturunan Rasulullah, Pak Imad juga mengampanyekan bahwa ahlul bait Nabi itu hanya terbatas pada istri-istri Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyid Husain. Sedangkan keturunan dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, yakni para syarif dan sayyid, itu tidak termasuk ahlul bait, dengan mengesampingkan atau menafikan pendapat-pendapat lain yang menyatakan bahwa anak cucu Sayyid Hasan dan Sayyid Husain juga termasuk ahlul bait. Faktanya, pemikiran Pak Imad itu hanya berlandaskan pada 1-2 definisi saja mengenai ahlul bait. Itu pun yang tidak dipilih oleh mayoritas ulama. Jadi persoalannya di sini adalah, benarkah Sayyid dan Syarif, yakni keturunan Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, bukan termasuk ahlul bait, bukan dikatakan ahlul bait? Langsung saja saya menanggapi, sebenarnya siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Atau siapa yang dimaksud sebagai ahlul bait? Maka jawabannya, para ulama sejak dulu itu memang berbeda pendapat dalam soal ini, sehingga melahirkan beberapa definisi mengenai siapa ahlul bait. Definisi yang pertama, ahlul bait itu adalah orang-orang yang diharamkan untuk menerima zakat, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari 4 madhab, yakni Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Salah satu landasannya atau dalilnya ialah berupa hadis sahih, yaitu ahlu baitihi man hurima shadaqata ba'dahu, bahwa ahlul bait Rasulullah adalah orang yang diharamkan menerima sedekah atau zakat, ya, dalam hal ini zakat, setelah beliau. Nah, namanya saja pendapat mayoritas ulama, tentu dalilnya bukan itu saja, melainkan banyak dalil-dalil yang lain. Definisi yang kedua, ahlul bait adalah para istri Rasulullah. Ini merupakan pendapat beberapa ulama seperti Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnul Arabi, Az-Zamarkasi, dan lain-lain. Dasarnya atau dalilnya adalah ayat Al-Quran yang menyebut ahlul bait pada para istri Nabi Muhammad dan istri Nabi Ibrahim. Seperti itu. Kemudian definisi yang ketiga, ahlul bait itu adalah para pengikut Nabi Muhammad seluruhnya hingga hari kiamat, seluruhnya. Barangkali ini merupakan pendapat paling mengasihkan, ya, karena kita semua itu bisa masuk dalam pujian-pujian yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pendapat ini didukung oleh sebagian kecil ulama saja, seperti misalnya Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Dasarnya adalah hadis yang memasukkan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Wasilah sebagai bagian dari ahlul bait. Kemudian definisi yang keempat, ahlul bait adalah umat Nabi Muhammad yang bertakwa saja. Ini merupakan penghususan pendapat sebelumnya, penghususan dari pendapat sebelumnya. Maksudnya adalah ini mengerucut atau khusus dari pendapat yang mengatakan bahwa ahlul bait adalah semua pengikut Rasulullah. Maka menurut pendapat ini, ahli bait adalah pengikut Nabi Muhammad yang bertakwa saja, tidak semua pengikut Nabi Muhammad. Kalau yang tidak bertakwa, maka tidak masuk bagian dari ahlul bait. Nah, pendukung definisi ini adalah Imam Ar-Raghib dan Imam As-Sakhawi. Inti dasarnya adalah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa pujian-pujian umum itu maksudnya hanya pada mereka yang baik dan soleh saja. Kemudian definisi yang kelima, ahlul bait itu adalah ahlul kisah, yakni orang-orang yang pernah diselimuti oleh Rasulullah dan didoakan khusus sebagai ahlul bait beliau. Mereka ialah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyid Hasan, dan Sayyid Husain. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama Sunni dan pendapat resmi kelompok Syiah yang dasarnya adalah hadis tentang kisah. Lalu yang terakhir, definisi yang keenam mengenai ahlul bait. Ahlul bait itu adalah ahlul kisah tadi plus para istri Rasulullah. Ini adalah pendapat banyak ulama yang menggabungkan dalil-dalil pendapat yang kelima dan yang kedua tadi. Dan tampaknya ini adalah yang dipilih oleh Pak Imad, ya, pendapat ini yang dipilih oleh Pak Imad. Maka dari berbagai definisi tadi, jelaslah bahwa cakupan ahlul bait itu berbeda-beda, tergantung pada definisi mana yang kita pilih. Tapi kalau kita memilih pendapat mayoritas ulama, maka seluruh syarif dan sayyid hari ini jelas merupakan ahlul bait, karena mereka adalah pihak-pihak yang terlarang menerima zakat.
Demikian juga dengan semua keturunan mereka dari jalur laki-laki hingga hari kiamat. Itu juga termasuk Ahlul Bait. Selanjutnya, Pak Imad itu sebenarnya salah paham tentang statement Imam Ar-Razi. Karena saya lihat pemikirannya tersebut juga menukil pernyataan dari Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya, yang seolah-olah hanya mengakui Ahlul Bait itu terbatas pada keluarga Rasulullah generasi pertama saja, bukan keturunannya sampai kiamat, bukan keturunan Rasulullah sampai kiamat. Maka di sini kiranya saya perlu kutipkan nukilan Imam Ar-Razi dalam tafsirnya yang mematahkan anggapan tersebut, mematahkan anggapan dari Pak Imad tersebut. Jadi dalam memaknai kata Al-Kautsar, Ar-Razi itu menulis bahwa salah satu penafsiran tentang makna Al-Kautsar adalah keturunan Nabi Muhammad dalam lintasan zaman, di lintasan zaman. Jadi Ar-Razi menulis Al-Kautsar auladuhu qalu li'anna hadhihi surah innama nazalat radda ala man abahu alaihi salam bi'adamil aulad. Fal makna annahu yu'tihi naslan yabqauna ala marraz zaman. Fanzur kam kutila min ahlil baiti thummal alamu mumtali'un minhum. Jadi Al-Kautsar itu adalah para keturunan Nabi. Ulama yang berpendapat demikian itu berkata, karena surat Al-Kautsar itu turun sebagai penolakan terhadap orang yang mencela Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah tidak mempunyai keturunan. Maka maknanya ialah Allah memberikannya keturunan yang tetap ada seiring waktu, tetap ada seiring dengan berjalannya waktu. Maka lihatlah betapa banyak Ahlul Bait yang dibunuh, kemudian dunia ini penuh dengan kehadiran mereka. Intinya, nukilan pernyataan Ar-Razi yang berkata, wal aula ayyuqala hum auladuhu wa azwajuhu wal Hasan wal Husain minhum wa Aliyun minhum, terjemahnya bukan seperti yang dinyatakan oleh Pak Imad. Yani menurut Pak Imad terjemahannya itu yang utama adalah bahwa mereka adalah anak-anak Rasulullah, istri-istri Rasulullah, Sayyid Hasan dan Sayyid Husain termasuk dari Ahlul Bait. Dalam terjemahnya itu terkesan bahwa kata al-aulad adalah anak-anak langsung saja, padahal yang dimaksud oleh Imam Ar-Razi adalah semua keturunannya hingga hari kiamat. Namun tentu saja Sayyid Hasan, Sayyid Husain dan Sayyidina Ali juga bagian dari mereka itu. Jadi tidak benar kalau dikesankan bahwa Ar-Razi itu seolah membatasi istilah Ahlul Bait seperti apa yang dikatakan oleh Pak Imad. Justru Ar-Razi itu mencontohkan beberapa Ahlul Bait seperti Imam Al-Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ar-Ridho, dan Imam Musa Al-Kadzim, dan lain-lain yang dalam istilah sekarang adalah para sayyid dan para syarif. Jadi pembahasan saya ini murni tentang cakupan mengenai istilah Ahlul Bait saja, bukan tentang penghormatan secara khusus. Adapun soal penghormatan secara khusus, maka penghormatan ini layak diberikan pada seluruh keturunan Nabi, baik dari jalur nasab murni laki-laki maupun yang terputus perempuan. Bagaimana tidak ya? Wong pada hewan piaraan guru saja kita pun layak memberikan perhatian yang spesial, apalagi pada keturunannya guru, lebih-lebih terhadap keturunan Rasulullah. Dan dalam soal penghormatan ini bagi saya itu gak perlu dalil yang bertakik-takik. Bagi yang tumbuh dalam kultur pesantren, insya Allah paham betul apa yang dimaksud tentang hal ini. Maka saya akhiri dengan mengutip pernyataan Imam Sya'rani yang saya kira ini relevan untuk soal penghormatan tersebut. Wa mimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya mahabbati lisyurafa'i wa ahlil baiti walau kana min kibalil ummi faqat walau kanu ala ghairi qadamil istiqamah li'annahum biyaqinin yuhibbunallaha wa rasulah. Artinya di antara anugerah yang Allah berikan untukku adalah kecintaanku terhadap para syarif atau para sayyid dan ahlul bait, walaupun hanya di jalur ibu saja, dan walaupun mereka tidak pada jalan istiqomah, sebab mereka secara yakin mencintai Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.